ada yang karena natural disasters atau apa? Bencana alam. Terus ada juga karena infrastruktur yang susah untuk mencapai daerah tertentu kan. Nah, yang ada juga desa mati di Jogja itu karena kebetulan saya orang Solo, jadi saya waktu itu ikut jadi bantuan untuk gempa di Jogja, dibantu. Nah, kemudian mereka dibangunin desa. Nah, desa darurat yang ditinggali mereka cukup lama. Nah, itu semua udah ditinggal sehingga jadi desa mati ya. Jadi sebetulnya yang disebut desa mati itu desa yang sudah ditinggalkan penduduknya. Nah, tapi ada juga penduduk yang masih tinggal di sana. Ada juga beberapa keluarga, cuma beberapa keluarga atau hanya satu keluarga gitu kan, atau hanya orang tua kemudian habis. Nah, dengan banyaknya desa yang tertinggal itu banyak sekali kalau kita googling, kita lihat di media sosial, di YouTube, itu cukup viral gitu. Jadi banyak cerita yang terjadi. Nah, kita tahu ya kalau tempat kosong aja ditinggal itu apa yang terjadi itu kan. Ya saya nggak usah ceritain. Nah, kita semua ngerti lah itu yang ngeri-ngeri gimana gitu kan. Kemudian apalagi satu desa gitu, di mana ada bangunan, di mana ada tempat gitu, tapi kosong udah ditinggal gitu. Kalian bisa search juga di Google, di berita-berita yang nyata memang ada gitu. Nah, itu yang membuat kita terinspirasi. Jadi dari sutradara, penulis, kemudian dari tim saya termasuk Philip, Ringga, Sibu juga kita sangat menarik nih, kita mengangkat cerita tentang desa yang tertinggal, karena desa yang tertinggal ini pasti ada sesuatunya kan. Nah, termasuk desa yang ada di salah satu daerah ya, di Majalengka, desa yang ada di Jogja, itu ada juga anak kecil yang ada beritanya ya, itu yang anak kecil gadis tinggal di sana sendirian. Nah, itu entah ya kenapa dia tinggal sendirian, atau dia terjebak, atau dia memang harus tinggal di situ. Nah, itu yang membuat kita terinspirasi untuk membuat cerita Desa Mati The Movie. Oke, jadi Desa Mati ini terinspirasi dari beberapa kejadian ya, yang akhirnya desa itu jadi mati, tidak ada penghuninya ya. Ada penghuni ya? Atau hanya mungkin satu. Oke, nah untuk ide cerita sendiri nih, Kak Olive sendiri yang membuat Desa Mati The Movie ini? Bukan, sebetulnya begini, saya adalah sebagai salah satu pembuat cerita, ide cerita yang kita kembangkan ya, yang kita kembangkan bersama-sama dengan penulis pasti ya. Okay. Kemudian juga dengan sutradara, dengan Mas Ipu, dan juga dengan tim kreator kita ya. Jadi kita research dulu dari beberapa desa mati yang ada di Indonesia dan berita-berita yang terjadi di desa mati tersebut gitu. Jadi itu kumpulan dari karya pemikiran kita. Oke, terima kasih. Saya akan bertanya ke director kita, Pak Sipu Grosso. Untuk lokasi syutingnya itu di mana? Dan kira-kira ada batasan atau rules yang harus dijaga nggak selama proses syuting? Karena kan itu lumayan, ini kan horor ya. Kira-kira ada apa nih? Jadi kita syuting itu di daerah Jogja, tepatnya itu di Gunung Kidul. Jadi kita syuting itu benar-benar di desa yang sangat-sangat pelosok. Sampai sinyal pun aja nggak ada. Ya, jadi mati beneran ya. Kalau mati gaya ya. Kalau saya tambahkan ya, itu benar-benar desa yang mati sebetulnya, karena air aja nggak ada gitu. Air aja kita air kadar hujan gitu kan. Benar. Parah sih. Dan juga tempatnya itu benar-benar mistis. Jadi kita sebelum syuting itu udah dikasih tahu sesepuh sana, hati-hati berbicara, tindakan dan bla bla bla, benar-benar dijaga. Okay. Nah, kebetulan di saat kita pun syuting ada banyak lagi kejadian anak-anak dari pemain, kru, dan ada juga estras yang kesurupan. Oh, berarti selama proses syuting itu ada yang jagain itu, ada kunjungan? Ada sesepuh di sana yang ada buat inilah. Buat jagain selama proses syuting ya. Ya. Nah, itu tepatnya di daerah apa? Daerah Wonosari. Wonosari, Gunung Kidul ya. Gunung Kidul. Oke. Pengalaman yang nggak bisa Bapak Sipu lupain nih selama proses syuting itu pengalaman apa sih? Nah, kalau yang menarik? Yang menarik itu di saat kita syuting hutan. Jadi di hutan itu kita begitu sebelum syuting dikasih tahu penjaga sana kalau hutan itu banyak ular. Oke. Jadi saat waktu kita syuting, waktu kayak saya di monitor gitu ngedirect, jadi kalau dengar suara pesek, kaki udah naik. Takut ada ular. Oke.
Tapi sebenarnya banyak ular berbisa sih. Oke, terima kasih Mas Ibu. Nah, dari produser kita nih, dari Ringga dulu nih. Mas Ringga selaku produser, ini kan sebagai produser, untuk harapan nanti ke depannya dari film Desa Mati itu gimana? Harapannya semoga film Desa Mati ini bisa diterima oleh semua masyarakat dan Amin. bisa insya Allah bisa tembus di 500 sampai 1 juta penonton. Amin. Oke. Nah, untuk Mas Philip, kenapa memilih tayang di awal Ramadan? Kenapa nggak pas momen libur Lebaran? Kenapa harus tayang di awal Ramadan? Ya, itu sebagai anugerah juga sih kita bisa tayang di awal Ramadan. Sesuatu yang bagus juga gitu kan. Emang sih beberapa pihak atau PH itu menghindari pas tayang di bulan puasa gitu. Tapi dengan kita sih optimis sih di tayang bulan puasa ini ya kita target harus capai 500.000 penonton gitu. Amin. 1 juta. Amin. Oke, teman-teman media di sini jangan lupa untuk bantu promo kita ya selama ini tayang. Setuju? Nah, cakep. Oke. Oke, dan saya akan bertanya ke pemain yang paling luar biasa. Ada Kak Samuel Rizal. Kak Samuel berperan sebagai Wiryo ya? Wiryo. Iya. Ada kesulitan nggak di karakter Wiryo itu? Udah pada nonton kan semuanya? Ini yang habis nonton kan? Habis nonton. Habis nonton. Ya kalau dilihat kan udah tahu bapaknya siapa, anaknya siapa gitu ya. Kebetulan juga mungkin nggak familiar kalau saya juga punya anak perempuan gitu ya. Jadi kalau dibilangin susah memerankannya, semua proyek udah pasti susah kalau tidak dikuasai. Oh, kalau nggak riset. Hanya karena ini ibaratnya kalau lari 100 meter 50-nya udah nyolong. Oh. Jadi tinggal sisa 50. Siap. Karena kan bapak dengan anak perempuan gitu, dengan kekhawatiran, keprotektifan bapak ke anak perempuan semata wayangnya gitu. Mana anak gue? Oh, Sebelah Pak. nggak kelihatan. Sebelah. Ya gitu. Jadi ibarat analoginya tuh gitu kayak lari 100 meter, gue udah start di 50 gitu. Oke. Nah, kita mau nanya dulu sama Frisley nih sebagai anaknya dari Samuel Rizal. Mati, iya, dinyalain. Innalillahi berarti ya. Jadi mati juga. Boleh nih mati katanya. Selamat malam semuanya. Frisley sebagai anaknya Samuel Rizal ya di film Desa Mati. Gimana perasaannya bisa menjadi anaknya Samuel Rizal? Kaget sih, karena gimana pun Kak Sam itu kan abang ya. Jadi pas tahu dia jadi papaku, aku kayak kira-kira kita tebak-tebakan. Kakak tuh nikahnya pas punya anak segede gini, kira-kira umur berapa nih nikahnya? Karena anaknya gede banget kan? Iya, cuma kalau kalian nanti muncul pertanyaan, ini papanya tinggi, mamanya tinggi, kok anaknya pendek? Karena Ya. gimana Pak? Jawabnya? Karena semua gizinya diambil sama bapak ibunya, anaknya cuma dikasih nasi tempe sambal. Terima kasih. Oh, lagi zaman Krismon kali Iya, ya. kita udah nyiapin apa jawabannya. Oke. Perasaannya pas tahu mainnya sama DOC, terus juga sama Kak Sam, semuanya pastinya aku bangga banget. Apalagi ketemu sama Kak Adila, salah satu orang yang aku nonton project filmnya. Jadi aku happy banget sih. Kalau sama Kisha happy nggak? Happy juga. Happy juga. Oke. Kayak gak ikhlas ya. Enggak happy lah. Happy Kisha kan adik. Iya, adik kakak ya. Ya, adik kakak ya, tolong dicatat ya teman-teman media ya. Taruh isi keluarnya enggak ya, enak lagi. Oke. Saya mau tanya sama Ehan Brenda nih. Jadi kan tadi sebagai Lintang ya anaknya dari Samuel Rizal. Nah, Ehan berperan sebagai Dimas. Ini kan dari konten kreator ya yang kita tahu nih. Terus terjun ke dunia film. Kira-kira adaptasinya seperti apa sih untuk terjun ke dunia film dari seorang konten kreator? Ada perubahan nggak secara diri? Halo, sebelumnya selamat malam teman-teman media. Agak deg-degan ya, jujur karena
ini pertama kali banget aku berada di press conference seperti ini gitu. Untuk adaptasi ya dari konten kreator menjadi Seorang aktor. seorang aktor, menurut aku lumayan susah ya. Karena apa ya, konten kreator kan itu kita produksi sendiri ya. Dimana aku ngebuat konten sendiri gitu, semuanya produksi dengan diri sendiri gitu. Nah, Jangan sedih dong, jangan sedih. kalau misalnya film itu kan produksinya dengan orang banyak gitu, jadi tantangan tersendiri sih buat aku, gimana caranya aku bekerja sama dengan banyak orang, gimana caranya aku bisa berakting di depan banyak kru dan segala macamnya. Jadi menurut aku adaptasinya cukup sulit, tapi di sini karena banyak banget yang ngebantu aku, mulai dari Frisley, Kak Samuel Rizal, terus habis itu ada KOC Kaligis juga. Salah orang. KOC Kaligis pengacara dia. Salah ya. Maksud aku nenek. Gak menjadi KOC Kaligis. Mohon maaf itu bapaknya Samsot ya, Bams ya. Ada Keisha Alvaro juga tentunya, terus Adila dan yang lainnya tentunya yang ngebantu aku di sini. Jadi adaptasi itu perlahan bisa aku hadapi. Gitu. Sebagai content creator dari sosok Brenda menuju ke sosok Dimas, itu gimana? Wow, cukup susah ya. Brenda kan biasa pakai hording ya di kepalanya ya kan. Benar. Terus tiba-tiba jadi Dimas gitu. Perlu ada latihan khusus gak? Lumayan. Lumayan. Jadi ketika jadi Dimas ini kan perlu karakter yang lumayan maco gitu kan. Maksudnya Gimana maconya gimana? Maco. Kan? Jadi ya gimana caranya aku bisa sih belajar itu dengan karakter si Dimas itu tadi. Tapi sebenarnya nggak jauh beda sih Dimas sama Ehan ya, bukan Brenda. Ehan Tadi gitu kalau sebagai content creator namanya Brenda. iya, nah kalau Brenda memang agak lumayan gemulai gitu. Kalau misalnya si Dimas Ehan? sama Ehan ini sebenarnya agak mirip karakternya, 11-12 lah. Laki gitu. Sama-sama suka main bekel, bola bekel gitu. Iya lagi. Gitu. Yang Brenda. Makasih. Tapi informasi ya, Ehan tuh paling rajin sholat di Selama City. Amin. Imamnya tetap Kisya, makmumnya Ehan di belakang. Oke, terima kasih Ehan. Saya mau bertanya sama Adila dulu nih. Adila, Fitri. Cek. Oke. Oke. Halo Sebagai semuanya. Halo. Selamat sore. Udah malam ya? Sore udah malam. menjelang Oke, malam. selamat malam. Adila sebagai seorang ajeng di Iya. Desa Mati. Jadi di sini udah pada nonton semua kan ya? Ya. Nah, biasanya itu karakter aku sebelum-sebelumnya dari film horor maupun film drama itu peran aku selalu di zona aman, yaitu peran yang baik-baik Oke. gitu kan, bener-bener yang kalem. Nah, kalau di sini karena umur aku udah 30 juga, terus abis itu lawan mainnya yang jadi sahabat itu ada Keisha, Frisley, walaupun Ehan kita sungguhan Ehan ya. Oke. Ehan 17 tahun kok dia. Nah, terus ada Sandra yang jadi Sandra. Iya. Nah, itu juga kan di bawah aku semua. Jadi gimana caranya aku inget-inget nih zaman dulunya nih, waktu pas zaman-zaman aku kuliah karakternya gimana sih? Biar ngeblend sama mereka. Biar ya. ngeblend, bener. Tapi untungnya kita cepet banget dapet chemistry-nya semuanya. Gitu. Siap. Karena mereka semua pada seru-seru. Seru-seru semua ya. Nah, saya sekarang mau nanya dulu nih sama yang paling muda, Nya Oce, silakan. Nya Oce. Muda ya. Iya, Nya Oce saya hai dulu dong, yang paling muda dong. Iya, selamat malam buat semuanya. Saya nenek yang paling muda, Oce Permatasari. Ingat ya, Oce Permatasari bukan Oce Iya, Kaligis bukan Oce ya. Kaligis ya. Tolong ya. Nya Oce, Iya, ada pengalaman unik gak sih selama proses syuting? Nya Oce sebagai siapa di sana? Nya Sekar ya? Iya. Iya, Ibu Betul. Sekar. Iya. Itu gimana? Nenek Sekar. Nenek Sekar itu gimana? Selama proses di sana ada pengalaman unik ya? Yang berkesan. Paling berkesan. Berkesan banget. Aduh, sampai sekarang pun tak terlupakan. Apa itu kalau boleh tahu? 3 hari aku callingan holiday. Holiday. Jadi kenapa callingan holiday 3 hari Nya Oce? Iya, 3
hari aku menjaga penginapan, nungguin cucu-cucu pulang. Oh, sudah pulang. Nenek tetap di sini. Belum syuting, ya. Jadi kalau dengan holiday. Itu kayaknya bukan pengalaman ya, tapi unek-unek ya. Begitu. Iya, jadi tiap hari tuh kalau malam pulang gitu anak-anak ya, oh udah pulang syuting. Cucu ya, iya, cucu pulang gitu kan, udah pulang syuting cucu. Iya, Oh, udah, baik-baik Nek. saja. Iya. Itulah pengalaman paling berkesan di Paling Desa berkesan. Mati. Dan juga paling berkesan kalau Nya Oce tuh nggak ada sajiannya ya. Ya. Pasti uring-uringan dia. Ya, begitulah. Oke, kita tanya sama Aira nih sekarang. Aira, ini kamu sebagai apa Aira? Ayu. Sebagai Ayu. Ada pengalaman unik gak sih kamu selama proses syuting Aira? Pengalaman unik ya. Ini syuting pertama film kamu atau ada lagi? Sebelumnya udah ada. Sekitar 2 film lah sebelumnya Oke, itu. nah ini project di Desa Mati ini gimana menurut kamu? Oh iya, halo semuanya. Nah, Tadi pertanyaannya apa? ya, Loading. ada aqua kak? Kurang minum kayaknya. Pertanyaannya, sebagai Ayu di film Desa Mati kamu gimana? Seru gak sih? Pengalaman paling uniknya gimana? Ya, jadi ini pertama kalinya aku main film yang aku nggak jadi figuran gitu loh. Pengalamannya ya, aku senang banget karena bisa ketemu kayak Kak Kisha, Kak Frisly, Kak Adila dan kakak-kakak yang lainnya dan nenek Uci juga. Jadi ini pengalaman yang sangat-sangat berkesan untuk aku. Selama syuting pernah ngambek gak kamu? Selama syuting pernah ngambek gak? Enggak pernah. Enggak pernah, tapi pengen pulang ya. Enggak juga. Kata siapa? Oke, nah seru ya selama syuting ya kamu? Seru banget. Seru banget ya. Udah nonton belum filmnya tadi? Belum. Belum, nanti nonton bareng lagi ya. Ya. Nontonnya nanti setelah udahan tapi udah gala premier bareng-bareng. Kan di Mojokerto nanti kita bareng. Ya. Iya ya. Nah sekarang saya mau tanya, terima kasih ya Aira. Ya, sama-sama. Kita mau tanya dulu nih sama Vicky. Vicky ini sebagai Nur. Ibu Nur, ibunya? Ibunya dari Bintang. Oh iya, ibunya tinggi, bapaknya tinggi ya. Mungkin kali ada jadi anak. Ini kan dari seorang modeling terus tiba-tiba muncul ke dunia perfilman. Ada kesulitan kan biasanya kan catwalk gitu kan, terus tiba-tiba harus berakting di depan kamera. Nah, sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Vicky dan saya backgroundnya memang model. Udah beberapa tahun, sekitar 10 tahun lebih saya jadi model catwalk. Oke. Nah kesulitannya ini kan film pertama saya. Pertama kagetnya callingan malam. Saya kan syuting callingan dari jam 7 malam sampai pagi tuh. Yang pertama kaget sih. Oh kaget. Belum pernah. Ini gue callingan sama siapa ini jam 7 gitu kan. Biasanya kalau model kan pagi gitu kan. Iya. Terus kesulitan yang kedua pasti ekspresi ya, karena biasanya saya jalan ya udah tanpa ekspresi aja, atau mood boardnya sesuai mood board biasanya kayak cuman senyum, senang, sedih gitu aja sesuai mood board. Nah kalau syuting ini kan kita dituntut untuk berekspresi sesuai dengan karakternya, itu yang agak saya masih belajar gitu. Tapi kebetulan teman-teman saya yang di lokasi syuting tuh baik-baik semua, jadi kayak support. Kayak misalnya saya kayak, aduh ini pertama kali saya syuting film, tuh teman-teman pada kayak, ayo kak pasti bisa kok kayak gitu. Jadi senang banget bisa diajak main film di Desa Mati The Movie ini. Oke, ada tambahan dari kau apa? Vicky, Mbak Nur, teringat nggak yang aku gorok kamu beneran kegorok? Iya itu, iya pengalaman syuting yang luar biasa. Kemarin pas ada adegan gorok beneran. Ini luka kegorok beneran. Wah gorok lu beneran. Itu saking mendalami karakter ya. Jadi digorok beneran ya? Iya kegorok kayak luka. Terus pas di syuting di hutan itu, pas saya buka galeri ternyata pas saya duduk, saya kan foto nih, di belakang saya itu ada beberapa bayangan masih ada di galeri foto saya. Oh horor ya? Iya horor. Itu kayak luar biasa sih, antara capek sama nggak tahu ya itu
halusinasi atau enggak apa, gitu. tapi ada di foto, masih ada, saya masih simpan itu pas Oke. proses syuting. Thank you. Vicky. Saya mau nanya sama Kisha Alvaro sekarang. Kisha boleh say hi dulu. Selamat malam kakak dan om semua. Malam. Iya, saya Kisha Alvaro, saya berperan sebagai Arga di film Desa Mati ini. Nah, Kisha, ini katanya film pertama di usia dewasa, benar ya? Iya, ini film debut setelah terakhir syuting film itu tahun 2012. Oke. Dan di tahun 2023 awal di bulan Januari dikasih kesempatan sama PH Kami Sinema untuk bisa bermain film lagi. Oke, sebagai Arga. Iya. Itu sosoknya seperti apa sih Arga itu? Oke, karena dia akan nyambung kepada susah atau tidak, saya akan rapel aja ya. Oke. Kesulitan pertama untuk memerankan karakter Arga ini sebenarnya lebih ke ini kan spill dikit ya. Ini tuh sempat ada perubahan cerita di awal yang dimana tadinya Arga dia punya pacar gitu. Akhirnya jadi bersahabat, gitu kan. Nah, menghilangkannya bagaimana adalah dengan yang kupikirkan itu bagaimana cara menghilangkan aura Kisha Alvaro-nya dulu nih. Oke, karena ini film pertama kali ya. Iya, yang biasa kan digandrungi wanita, ini enggak gitu di film ini. Ada Ehan Brenda, Leslie, ada Anila. Bercanda. Enggak, karena karakter Arga itu kakak semua itu enggak seganteng saya di filmnya, enggak sekarismatik saya Di karakternya ya. Iya. Oke. Jadi gimana caranya saya menghilangkan kekarismatikan saya itu? Aura ini. Jadi cowok yang lebih santai, yang lebih polos, yang lebih cowok lugu. Gitu loh. Lugu-lugu tapi kepengen. Kenapa? Aslinya mirip-mirip, aslinya nggak beda jauh. Nanti disiapin aja buat pertanyaan itu. Iya. Dan pasti Arga ini juga karakter yang cukup menyulitkan karena selain dia juga satu-satunya cowok di grup ini, karena Ehan setengah kan. Dipastikan setengah ya. Jadi Mohon maaf. Banyak. Kisha Alvaro, dia Bogal Premier udah dikencengin bautnya tadi katanya. Oh iya sih. Sorry. Iya. Ya maaf ya sayang. Oke. Manajer langsung, ya salah gua. Jadi lebih ke banyak adegan actionnya seperti sudah ditonton tadi gitu. Banyak adegan-adegan menyulitkan. Salah satunya yang sempat kami ambil sama Pak Sipu ya pada malam itu. Berapa jam waktu itu kita ambil ya Pak? 3 jam lebih untuk satu adegan. Satu adegan. Dari seingat saya dari jam 11 sampai jam 2 malam itu masih adegan itu aja. Karena saking sulitnya dalam teknik pengambilan kamera, koreografi dan lain-lain. Dan pulang pun sehingga aku ada banyak luka di bagian tangan, kaki. Karena adegannya jatuh-jatuh, berantem dan lain-lain. Nah, gimana rasanya dimasukin ke kandang babi beneran sama Frisley? Wah, ada tuh. Wah, seru nggak? Pertanyaan sulit ini. Saya nggak nyangka ada pertanyaan ini. Jawab apa ya? Gimana rasanya dimasukkan ke sebuah kandang kecil? Praktiknya susah nggak tuh di dalam itu? Pada saat itu sih nggak susah karena membantu build up chemistry. Ketika di kandang babi berdua itu membantu chemistry saya sama Lintang sebagai sahabat ya. Sebagai sahabat. Dan Miss Bowie ya teman-teman media sahabat. Jadi karena itu juga cukup lama tuh pengambilan adegannya ya Pak. Cukup lama jadi banyak ngobrol sama Frisley di sana gitu terus. Ya build up chemistry intinya lah gitu. Build up chemistry. Seru tapi ya jadinya. Seru banget. Gak ada hal yang saya sesali selama syuting film ini. Mantap. Iya. Oke, luar biasa. Dan saya mau nanya dulu nih sama kreatif produser kita nih ada Pak Agus.